analisis soal persiapan dari penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu nantinya untuk menghadapi sengketa pemilu 2024. Kita akan bahas sore hari ini bersama dengan dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina, ada Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini. Mas Umam, langsung saja ke pertanyaannya. Ini kan dari kubu 02 sudah menyiapkan bahkan 36 advokat. Kemudian juga kubu 03 sudah menyiapkan ada salah seorang Kapolda yang nantinya disebutkan kalau misalnya bisa menjadi saksi di sidang MK nanti. Anda bisa melihat sebegitu siapnya peserta pemilu nanti untuk menghadapi sidang sengketa hasil pemilu nanti, Mas Umam? Iya, Mbak Mairoh, saya pikir dalam konteks ini menjadi sangat menarik karena bagaimanapun juga ini adalah moment of the truth. Bagaimana kemudian materi gugatan yang nanti akan kita dengarkan bersama, terutama dari kubu 03, barangkali dari kubu 01 juga akan menyiapkan serupa, dan bagaimana kemudian kubu 02 akan merespon itu. Karena bagaimanapun juga tudingan-tudingan yang ada selama ini seolah kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap marwah berdemokrasi. Tetapi memang dalam konteks pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan juga masif itu memang menghendaki adanya pembuktian di 50% wilayah provinsi se-Indonesia. Dan tentu ini tidak mudah untuk dihadirkan, tetapi terlepas dari seberapa masifkah, seberapa validkah data yang akan dihadirkan oleh TPN misalnya, tetapi the truth atau kebenaran yang akan dihadirkan dalam bagian dari proses pembuktian di sengketa pemilu ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat penting, sekaligus menjadi evaluasi yang sangat penting bagi proses berdemokrasi yang kita jalankan selama ini. Oleh karena itu, tentu kita harus menunggu dengan sabar, misalnya dari elemen Polri, bahkan Kapolda, tentu pada level mana. Dan ini akan menjadi sebuah penentuan seberapa kemudian dari kubu-kubu TPN misalnya, seberapa kemudian mampu membongkar ini, apa yang menjadi concern mereka di dalam konteks upaya pembuktian di sengketa pemilu. Kemudian satu lagi Mbak Maido, yang menjadi tantangan ada kita merujuk pada putusan yang dulu. Pasal 286 itu sebenarnya mengatur tentang pasal TSM yang terkait dengan pileg, tetapi bukan terkait dengan pilpres. Nah, maka kalau misal kita rujuk di hasil putusan Mahkamah Konstitusi di 2019, akhirnya kemudian MK mengembalikan terkait dengan putusan TSM itu terkait dengan pilpres kembali pada konteks Bawaslu. Nah, apakah kemudian dalam konteks sengketa hasil pemilu kali ini akan menggunakan jurisprudensi yang sama seperti di 2019 atau tidak? Kita akan tunggu bersama-sama nanti. Oke. Tapi kalau untuk menghadirkan seorang Kapolda itu menurut Anda berlebihan nggak sih, Mas Umam? Saya pikir dalam konteks equality di hadapan hukum, jadi equality before the law, tentu ini menjadi sebuah hal yang cukup mendasar. Tidak ada yang berlebihan. Selama memang yang bersangkutan memang kemudian betul-betul bisa menghadirkan bukti informasi yang betul-betul valid dan juga kredibel. Meskipun juga di saat yang sama, tentu hal ini akan membuka sejumlah perdebatan yang cukup sengit, terutama terkait dengan netralitas dan juga independensi institusi Polri yang dalam konteks berpolitik tentu ada koridor yang sudah mewajibkan TNI, Polri, termasuk juga aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas lembaganya. Tetapi kalau misal ternyata nanti kemudian ada materi, bukti yang kemudian justru menunjukkan ketidaknetralan, ketidakindependensian lembaga-lembaga itu, tentu ini akan menjadi sebuah temuan baru. Sekaligus kalau misal kemudian data dan juga buktinya tidak bisa dibuktikan secara kredibel, tentu ini akan menghadirkan sebuah sanksi yang cukup tegas, cukup keras, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Kapolri, Pak Sigit Listio Prabowo. Oke, selain nanti untuk sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi kan sebenarnya ada juga ya jalur di DPR untuk menggunakan hak angket. Menurut Anda optimis atau pesimis ini akan terrealisasi atau justru nanti akan menguap saja, Mas Umam?
Kalau per hari ini situasi dinamika politik di DPR terkait dengan angket itu sifatnya layu sebelum berkembang. Karena bagaimanapun juga baik Alot dari ya. konteks partai-partai yang mengajukan angket sendiri, tampaknya banyak di antara mereka yang mencoba untuk bernegosiasi, berkompromi, dan juga berhitung secara kalkulasi politik Mhm, yang akan menentukan dalam tanda kutip keselamatan mereka mhm. pada 5 tahun yang akan datang. Maka kemudian dinamikanya cukup stagnan kemarin, tercermin di paripurna DPR beberapa waktu lalu, yang tampaknya tidak begitu kuat. Tetapi sebenarnya kalau misal kemudian Mhm. dalam angket belum memungkinkan, seharusnya perwakilan dari partai-partai atau fraksi-fraksi ada di level komisi bisa mengoptimalkan proses pengawasannya yang melekat pada level komisi. Kalau misal terkait dengan dugaan pemilu terjadi pelanggaran secara Mhm. sistematis, sebelum kemudian menanti konsolidasi kekuatan di level paripurna dalam konteks angket, barangkali Komisi 2 seharusnya bisa bergerak. Kalau misal terkait dengan dugaan pelanggaran Mhm. netralitas Oke. TNI, harusnya Komisi 1 bergerak. Terkait dengan dugaan netralitas Polri, Komisi 3 bergerak. Terkait dengan Bansos, Komisi 8 harusnya bergerak. Nah, per hari ini tampaknya baik dari kekuatan politik yang mengusulkan maupun yang tampaknya ikut-ikutan, praktis tidak terjadi pergerakan signifikan. Nah, inilah yang kemudian berpotensi kembali menciptakan prank bagi kekuatan masyarakat sipil yang ingin sekali sebenarnya membuka ruang ini sebagai bagian dari sebuah proses Oke. evaluasi terhadap kinerja demokrasi di Indonesia. Mhm. Baik. Oke, oke. Baik, kalau misalnya di DPR tadi Anda sebut, ini sepertinya hak angket layu sebelum berkembang, kita tunggu nanti apakah akan digugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Rumah Pemilu, Mas Hoirul Umam, dosen ilmu politik dari Universitas Paramadina. Sehat selalu, Mas Umam.